Welcome to Fuse Jakarta Online. We are glad that you are here and we believe that God is going to use every second of this program for a great purpose. And if you are new to this family, we are so excited to welcome you. You can come as stranger and stay as family. So for everyone who is wondering, apa sih Fuse Jakarta itu? We are a Christ-centered community for young professionals and family. Our vision is to equip and to build through this community to bless Indonesia, and our mission is to experience Jesus and to be conformed to His image. So, two great things we are going to do. The first one is praying for you. Every week we receive a lot of prayer requests, and we are so honored that we can pray together with you. We want you to know that you don't have to go through whatever season you are in right now alone. So if there's anything that we can pray for you and we can pray together, please let us know. There's the link here. You can send us. And then the second one is online giving. Bila buat kalian yang merasa terberkati dan ingin memberikan persembahan, kalian bisa klik link di bawah ini atau kalian bisa scan QR code ini dan kalian bisa bersama-sama dengan kami semua untuk bisa memberkati orang lain lebih banyak lagi. So again, it is a pleasure to have you on this journey with us. We believe that God is going to use every one of us amazingly. So now we are going to pray and who is ready for praise and worship. So let us pray right now. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari Minggu yang indah ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan praise and worship together Tuhan di tempat kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan, kami bersatu Tuhan dalam roh kami Tuhan untuk meninggikan nama-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami juga mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengar sharing yang telah disiapkan hari ini Bapak. Kami percaya Tuhan Engkau akan berbicara Tuhan kepada setiap dari kami personally Tuhan untuk membangun hidup kami lebih baik lagi. Thank you Lord Jesus, in your name, haleluya, amin. Hello Fuse family, it's so good to see you guys again. Senang banget bisa sekarang kumpul sama kalian di Fuse online service. Before we hear the sharing, let's just bow our head, let's just bow our heart and just worship Him. Karena Tuhan, Kau adalah harapan kami. Thank you Jesus. Berkuasa, sanggup
Jesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu Yesus, buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh, mari kita sembah Dia. Mari kita tinggikan nama Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat Tuhan, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamat. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, benar Tuhan, apapun musim kami Tuhan, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, haleluya. Akui kuasa-Mu Tuhan, kami serukan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu, masa depanku. Mari sekali lagi katakan, selama ku hidup, selama ku hidup, apapun musim ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, oh, oh, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Oh, ku serukan kebesaran-Mu, ku serukan. Haleluya Tuhan, kami serukan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu, masa depanku, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Terima kasih Yesus.
Hi everyone, how are you guys doing today? What a wonderful day. And especially I think we just had a beautiful praise and worship just now. Kayaknya di saat-saat kayak gini, it's such a rare times for us to be here together walaupun mungkin virtual. Tapi we can worship God together. You know, I think it's one way to just being grateful of today, right? So, welcome back again to Fuse Online Service. Mungkin buat kalian yang baru pertama kali tune in di channel atau misalnya mungkin baru lihat this video pertama kali atau mungkin bahkan baru dengar Fuse atau misalnya mungkin penasaran Fuse itu apa dan lain-lain, or probably you guys already know or have some friends and want to join, you know what, feel free to contact us di Fuse Jakarta @FuseJakarta on Instagram. Kita bakal bisa discuss langsung di sana and probably hopefully we can welcome you to Fuse family. So, without further ado, let's just start this morning. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for this wonderful day that we are here together and at Fuse Online Service. I think it's just an amazing journey so far. We're so excited for the topic today. We're gonna talk about freedom. Biar Tuhan setiap kami, let you open our heart, let you open our mind, let you open our ears, so that whatever that we're gonna share, you know, we can really put it in our heart, we can really grow, we can really know, and we can really grow together to know you more, Jesus. We thank you, Jesus. Thank you, Lord, in the name of Jesus. We're looking forward for the sharing. Amen. All right. So, today, the topic is gonna be, you are free. Anda telah bebas. Nah, ini menarik banget nih sebenarnya. Karena the topic of freedom, it's such a big topic in the world, right? Semua orang ngomongin tentang freedom, tentang kebebasan, you know. Sebenarnya apa sih definisi kebebasan? Apa sih definisi freedom dari segi dunia itu apa? You know, I got this definition which is I think is interesting. What is freedom? Human definition of freedom is this: I will do what I want to do. And I will decide if it is right or wrong. No one will tell me what to do. Kayaknya kita punya definisi tentang kebebasan itu is this one, you know. Gue boleh ngapain aja, you know. I can do whatever I want. Gue bisa decide apapun, whether it's right or wrong. It's my decision. It's me. It's my human right. And gak ada orang lain yang bisa tell me other things, you know. That's what we want for our freedom. Before we continue, I have this wonderful and interesting illustration, right? Jadi gini ceritanya. Ada seorang anak, dia nih gak sengaja lagi main, terus ngebaret mobil bapaknya nih ceritanya. Bapaknya nih suka banget sama mobil. Mobilnya dia nih kayak bapaknya really love this car. Anaknya ini gak sengaja nih, lagi main, baret mobilnya. Wah, baretnya parah gitu kan. Nah, pada saat dia ngebaret mobilnya, ada kakaknya ngelihat nih dari jauh. Wah, ini dia nih ngebaret mobil babe nih, kasarnya begitu kan. So, jadi what happen adalah si kakaknya datengin adiknya dan bilang, you know what, gua nggak akan kasih tahu bapak tentang mobil yang lu baret. Tapi ada satu syarat, yaitu adalah sekarang pokoknya giliran gue cuci piring, harus lu yang cuci piring. Right? Sampai nanti gue bilang stop. Karena adiknya ini ketakutan, dia yes, oke. Kenapa dia ketakutan? Karena dia takut kalau misalnya sampai dilaporin ke bapaknya marah, nanti ada kebebasan yang diambil dari dia. Diomelin, atau mungkin disetrap, atau mungkin gak boleh ini, gak boleh itu. Right? So what happen adalah ya udah, jadi akhirnya adiknya yang cuci piring terus. Jadi udah berhari-hari. Udah lama banget, udah seminggu, udah 2 minggu lebih. Until one day tiba-tiba adiknya ngomong gini ke kakaknya. Oke, for today, untuk hari ini, please lu sekarang cuci piring lu sendiri. Waduh, kakaknya langsung kayak, loh gimana? Nanti, udah kalau gitu, I'm gonna tell the dad, gitu kan. Mengenai ini, lu udah baretin mobil bokap. And then what the kids say, I think it's very interesting. You know what? Gua udah ngomong tuh babe, sama bokap, gua udah ngomong mengenai kalau gua udah confess. Kalau misalnya gua baretin mobilnya. And then what happened adalah my father, bapak sudah memaafkan saya juga. Jadi ya udah selesai. So I think this really gives an interesting example of freedom
kebebasan yang adiknya kira bisa didapatkan dengan mengikuti apa yang kakaknya minta, yaitu cuci piring terus. Kalau lu cuci piring terus, terserah lu mau ngapain, gue gak akan kasih tahu bapak lu mengenai what you did, gitu kan. Dia takut banget mengenai hal itu. Karena ada itu, dia mengira kebebasan yang dia punya dengan gak confess, dengan gak meminta maaf, itu adalah kebebasan. Padahal sebenarnya ternyata ada suatu kuasa yang membuat dia, istilahnya yang mengontrol dia gitu. Bayangin cuci piring aja dia harus cuci piring terus gitu. Saking takutnya dia harus cuci piring terus. Jadi tanpa kita sadari, kadang-kadang kebebasan yang kita kira adalah kebebasan, itu sebenarnya sedang mengkungkung kita. Sedang membondage kita. Menjadikan kita quote-quote budak. Makanya kenapa kalau di Alkitab disebutnya budak dosa gitu kan. Contohnya apa sih? What I call is kebebasan semu nih. Kebebasan semu, false freedom. Hal-hal yang kita kira sebenarnya adalah kebebasan, tapi sebenarnya itu semu, sebenarnya itu tidak gitu. Atau bahkan malah bisa lead to your destruction. Malah bisa berujung kepada kehancuran kita. Contohnya apa? Contoh. Oke. Jadi apa sih freedom that is offered by the world? Kalau misalnya kita ngomong kebebasan dari segi pandang dunia, ini kita ngomong tentang apa biasanya kalau kebebasan? Number one udah pasti dan yang pasti semua orang agree adalah kalau yang namanya kebebasan itu adalah money, duit gitu kan. Kebebasan dari segi finansial. Wah, keren nih. Think about it for a second. Kebebasan adalah kebebasan dari segi finansial atau dari segi uang. But also think about it. Apa sih yang uang, yang money hasilkan di dunia ini? Kalau orang selalu bilang semua hal yang jahat, semua ujungnya adalah uang, UUD. Ujung-ujungnya duit gitu kan. You know what? Money itu sebenarnya adalah dasar dari yang namanya greed and materialism. Kita ada keserakahan, materialistik. Lama-lama sebenarnya tanpa kita sadari, walaupun kita sudah punya uang yang cukup, tidak akan pernah merasa cukup. Kita akan selalu mau lebih terus. Dan bukan cuma gitu, pada saat kita punya lebih dan misalnya contoh kena krisis, turun, langsung kita hancur. Berasanya hancur sekali. Berasanya identitas kita, berasanya kebebasan kita direnggut pada saat uang kita hilang. Money, kebebasan yang tadinya kita kira bisa melit kita terhadap freedom, ternyata malah membawa kita ke hal yang menghancurkan kita. Right? Kedua, status. Banyak orang yang ngejar status. Oh iya, kenapa status? Karena gue harus dianggap penting. Orang harus bisa ngelihat gue. Karena pada saat gue dapat status yang baik, yang tinggi di dalam society, berarti artinya gue akan bisa mulai dapat hal-hal kebebasan-kebebasan yang orang lain gak bisa dapat. Oh yes, oke, in the beginning mungkin iya, oh ya dilayani, dihormati gitu kan istilahnya. But think about it, yang namanya status itu tidak akan pernah cukup. Yang paling simple, zaman sekarang what people are looking for adalah followers on our social media, mau itu dimanapun juga. Kita terus gimana caranya supaya kita bisa dapetin follower lebih banyak lagi, right? Iya pokoknya gue kalau misalnya dapetin 1.000 follower, that's my freedom, I feel that I'm important. Kalau misalnya gue dapet 10.000, ternyata 10.000 gak cukup, 50.000. 50.000 masih berasa, aduh masih ada yang lebih tinggi, 100.000. 100.000 masih ada yang mau 1 juta. Gak akan pernah selesai. Right? Gak akan pernah selesai dan tanpa kita sadari, kehidupan kita dikontrol sama sosial media. Right? Kita berasa, aduh ini kayaknya gue harus update status. Oh ini kayaknya gue harus update my feed. You know, supaya gue bisa dapetin engagement lebih, supaya gue bisa dapetin follower lebih. Tanpa kita sadari, kita sudah diperbudak oleh social media, oleh our status. Number 3, banyak banget orang yang ngejar famous, terkenal. Artis, being an artist, dikenal sama semua orang. Right? Itu bisa bikin kita menjadi sesuatu kepuasan. We think that it's a freedom for us. Apa yang terjadi adalah COVID-19. Pada saat ini bener-bener nih, gak bisa. I heard banyak banget di luar sana tuh kesian sekali gitu. Artis-artis di luar sana yang mungkin terbiasa, istilahnya mereka menjadi depresi, bukan karena mereka gak punya uang loh. Mereka menjadi depresi karena mereka tidak mendapatkan recognition dari orang lain. Karena biasanya, di atas panggung, wow, ada banyak fans datengin dan lain. Ya sekarang kan kita semua di rumah, mostly. Right? Sekarang kan udah gak ada lagi event-event. Postpone semua. Recognition itu tiba-tiba hilang. Pada saat recognition hilang, ternyata itu menjadi sesuatu diperbudak dari that recognition. Kita butuh, kita haus akan itu. Love.
Banyak orang pengen, ini kebebasan kasih. Gimana cara gue bisa dapetin kasih? I need just to do whatever I want. Free sex, whatever. Tanpa kita sadari, again, jadi addiction. Jadi kebiasaan yang buruk. Menjadi sesuatu yang menghancurkan kita, menghancurkan rumah tangga, menghancurkan relationship sama orang lain. Last one, I think it's one of the most interesting part and I think it's the hardest part. Kebebasan yang harusnya menjadi sesuatu yang manusia banggakan, membuat kita menjadi addicted to it. Mau itu drugs, mau itu digital, mau itu games, or whatever it is. Kebebasan yang kita kira, pokoknya I can just do whatever I want. Menjadi sesuatu yang membondage kita, memperbudak kita tanpa kita sadari. That's what the world thinks about freedom. Ternyata hasilnya selalu arahnya destruction and something that's actually really bad for us. What the Bible says sih sebenarnya. Let's open our verse. Yohanes 8 ayat 31 sampai 37. I'm gonna read it for you guys. Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. That's one. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 33, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Mereka berasa, kita adalah anak Abraham dan kita gak pernah nih menjadi budak siapapun. Kok kita bisa dibilang kita belum merdeka? Ayat 34 menarik banget. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Wow. Tuhan bilang, yes, mungkin kita bukan budak, kita merasa kita bukan budak siapa-siapa. Mungkin kita gak ngerasa kebiasaan kita atau apa yang kita mau atau yang dunia tawarkan itu memperbudak kita gak berasa. Tapi di sini Tuhan bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan saya yakin semua kita pasti berbuat dosa. So everyone is a slave to sin. Dosa itu bukan hanya perbuatan. Kita berbuat dosa, kita berbuat jahat, atau kita berbuat tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu adalah dosa. Dosa bukan itu. Dosa itu adalah suatu kuasa yang membuat kita melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu adalah dosa sebenarnya. Karena ada kuasa yang melebihi dari keinginan kita. Karena kita ada di bawah kuasa dosa. Apapun kita berbuat dosa, itu karena memang kita di bawah kuasa dosa. Nah ini kita harus benar-benar understand this. Right? Karena kenapa? Karena untuk bisa bebas dari dosa, kita nggak bisa tuh lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Misalnya, kita berusaha berbuat baik. Kita mungkin memberikan banyak uang dan lain-lain terhadap hal-hal yang positif. Kita mungkin charity, apa dan lain-lain. Banyak orang yang berusaha untuk menebus dosa mereka dengan kekuatan mereka. But you still do sin. Kita masih tetap melakukan perbuatan dosa. Berarti artinya kita masih tetap di bawah kuasa dosa. And I think that's very important for us to understand. Intinya adalah dosa itu menguasai kita karena dosa ini sebenarnya membuat sesuatu atau banyak hal menjadi lebih daripada Kristus di dalam kita. Yang harusnya Kristus lebih besar daripada dosa, daripada apa yang kita lakukan, apapun itu ya. Sekarang ini semua hal ini bisa menjadi lebih besar daripada Kristus. Jadi gimana nih? Jadi gimana caranya kita bisa get our freedom? I really want my freedom. Right? Jesus says, the spiritual source, the source of spiritual freedom, itu tadi di ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Or in English, I think it's very cool. The truth will set you free. Right? The truth, kebenaran. Kebenaran apa sih? Kebenaran ini adalah kebenaran di mana kita mengetahui firman Tuhan. Kebenaran apa sih sebenarnya? Kebenaran adalah firman Tuhan, as simple as that. Apa yang Tuhan lakukan, apa yang kita belajar dari Kristus. Gimana caranya kita bisa menyerupai karakter Kristus. That's the truth. Dari mana? Hanya dari Kristus sendiri. Ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. The only personality
that can free us is just Jesus. Gak ada lagi yang lain, cuman Kristus doang aja. So I think the question now, gimana caranya kita benar-benar bisa kita benar-benar bisa understand this true freedom. Cuman satu caranya, kita harus mengenal Kristus, udah selesai. Right? Kita harus mengenal Kristus, dari iman kita. Gimana sih caranya kenal Kristus? Doa dan lain-lain, yes it's important. Tapi sebenarnya Tuhan udah kasih kita suatu tools yang penting banget dan yang bisa kita pakai setiap harinya, yaitu adalah firman Tuhan. Balik lagi. Pada saat kita membaca, merenung, mendengarkan firman Tuhan, kita mulai mengerti, oh ternyata Kristus seperti ini. Oh ternyata gambar Kristus seperti ini. Oh ternyata ini apa yang Kristus mau lakukan terhadap diri saya. Dan tanpa kita sadari, perlahan-lahan kebenaran yang ada di firman Tuhan itu akan memerdekakan kita. Pikiran-pikiran yang tadinya kita merasa diliputi, merasa menjadi budak dari apa yang kita lakukan. Kita tahu, oh wow, ternyata gue gak perlu takut ya mengenai uang ya. Gue gak perlu takut ya kalau misalnya gue akan kekurangan. Karena burung pipit di udara saja diperhatikan Tuhan. Tuhan tahu berapa banyak rambut yang jatuh. Berapa helai. Helai yang mana Tuhan tahu. Berarti artinya God will take care of you. As simple as that, just an example. Dari situ kita akan memerdekakan dari hal-hal yang duniawi tersebut, yang dunia tawarkan, yang disebut sebagai freedom. Yang ternyata tidak. Apa sih scope of our freedom? Apa aja kebebasan yang Tuhan berikan? Jesus says in verse 36, pada saat kamu sudah dimerdekakan karena anaknya, karena Kristus, karena Yesus, kamu sudah merdeka. That's it. Satu, kita udah di-delivered dari murka Allah. Roma 5 ayat 9. Lebih lagi setelah dibenarkan oleh darahnya, kita akan diselamatkan dari murka Allah melalui Dia. Wow. Yang tadinya kita sangat takut. Aduh, gue takut banget nih Tuhan marah sama gue. Gue takut nih, gue sangat terbeban nih. Aduh Tuhan gimana ya? Aduh, pada saat gue melakukan dosa, pada saat gue melakukan perbuatan yang gak baik, yang gak sesuai firman Tuhan, langsung down, langsung stres. Kenapa? Karena kita takut Tuhan bakal menghukum kita. Di sini bilang, pada saat kamu kenal Kristus, justru di situ kamu tahu kasih. Dan justru di situ kita tahu kalau kita sudah merdeka dari semua hal itu. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus Yesus. Pada saat kita di dalam Kristus, ini satu hal. Gak ada lagi condemnation. Right? Yang ada adalah kasih. Bukan artinya kita bisa take it for granted. Bukan. Karena kalau kita take it for granted berarti most likely kita gak ada di dalam Kristus. Ingat di situ kita sudah dimerdekakan dalam Kristus. Yohanes 5 ayat 24, Yohanes 3 ayat 16, contoh. Karena begitu besar kasih Bapa, Dia telah mengirimkan anaknya untuk memerdekakan kita semua. How was it? I mean, it's just wonderful. Yohanes 8 ayat 36. Tadi, Jesus says, so if the Son sets you free, you will be free indeed. And it's just amazing. Kenapa sih? Kenapa kita bisa bebas dari dosa? Kenapa kita bisa mendapatkan kebebasan dalam Kristus? Very straightforward. Ada sacrifice, ada pengorbanan yang luar biasa. Kristus telah mati 2000 tahun lalu untuk kita semua. Jadi supaya kita tidak menjadi budak dosa. Kenapa Dia melakukan itu? Karena Dia mengasihi kita. As simple as that, Roma 5 ayat 28 tadi. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bayangin, kita masih berdosa, Kristus mati untuk kita. Bayangin, kita tuh kayak anak kurang ajar gitu loh. Pada saat lagi kurang-kurang ajarnya ini, Kristus mati untuk kita. And how wonderful it is. Supaya kita bisa dibebaskan dari kuasa dosa. So, now, we are free from what? Kira-kira kita semua masing-masing mungkin kita bisa bertanya kepada diri kita. Hal-hal apa sih yang sebenarnya enslave kita? Hal-hal apa sih yang sebenarnya quote-quote memperbudak kita tanpa kita sadari? We should think about it.
Banyak hal yang mungkin tanpa kita sadari karena kita sudah jalani sehari-harinya. Tanpa kita sadari sebenarnya itu sedang memperbudak kita. Hal-hal yang kita kira bisa memberikan kita kebebasan, yang bisa memberikan kita freedom. Ternyata justru yang mengkungkung kita. What to do? And the question is, has Jesus made you free? Apakah Kristus sudah membebaskan kita semua? That's a question for you. Apakah Anda sudah mengenal Kristus? Apakah Anda mau bebas? Apakah kamu mungkin dulu udah pernah merasakan kebebasan di dalam Kristus, tapi sekarang sedang hilang. Tapi sekarang sudah lupa sama Kristus. Kita kembali lagi, dikungkung lagi, menjadi budak dosa. Atau menjadi budak apapun yang kita lakukan. Right. These are all the questions for you. Untuk kita yang belum kenal Kristus. Untuk kita yang mungkin sedang dalam Kristus, tapi masih bimbang, masih banyak banget ketakutan, kebimbangan dalam hidup kita. Atau mungkin juga untuk kamu, untuk Anda yang dulunya sudah merasakan kebebasan dalam Kristus, namun sekarang kembali di bawah kuasa dosa. Right? Di dalam Kristus, we are free to follow Christ. Mengikuti Kristus is free. Right? Karena begitu besar kasih Kristus terhadap kita. Di dalam Kristus kita bisa melayani Kristus, melayani Tuhan dalam apapun yang kita lakukan. Bukan cuma sekedar dalam pelayanan. Apapun yang kita lakukan sebenarnya kita sedang melayani Dia. Di dalam Kristus we are free to be an impact for others. Apakah kita sudah menjadi impact buat orang lain yang positif? Apakah kita sudah mempunyai karakter Kristus yang orang lain bisa lihat? And last one, di dalam Kristus kita bebas untuk kita bisa menyebarkan firman Tuhan. Menyebarkan firman Tuhan bukan cuma sekedar ngomong. Wah ini, ayat ini, no. Orang lain bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup lu. Dalam apapun yang kita lakukan. So, I'm gonna close this with this question. Have you known Christ? Apakah Anda, apakah kamu, apakah lu sudah mengenal Kristus? Apakah kita yang kita kira kita sudah Kristen dari lahir atau mungkin kita sudah Kristen? Apakah kamu benar-benar sudah menerima kebebasan? Apakah masih ada banyak hal yang memperbudak kita dalam kehidupan kita? Apakah itu money, apakah itu status, apakah itu habit, apakah itu addiction, whatever it is. This is a question for you. I think the most important thing adalah I'm gonna invite you guys yang mungkin mau menerima Kristus pada saat ini. I'm gonna pray for you guys, right? Let's just open your heart and open your mind, because this is a very important time for all of you. Right? For those of you yang sekarang mungkin sedang jauh dari Kristus, yang dulu sudah pernah merasakan kebaikan Tuhan, I'm gonna pray for you guys too. Right? And for all of us, let's just support in prayer. Okay, let's pray. Dear Jesus, I just want to pray for all these people. Untuk mereka yang pengen menerima Kristus, they wanna have the true freedom, the true spiritual freedom from you, Jesus. Right now we wanna pray. Untuk kita semua, kita boleh ikutin this prayer with me together. Alright? Okay, let's say this. Dear Jesus, today I give you my life and I chose you as my Lord and my Savior. Help me, forgive me, because I really need you. Today, I surrender all my life, my future to you. I want to follow you, and in Jesus' name, amen. Welcome to the kingdom of God. Welcome to Christ family. Thank you, Jesus. Thank you, everyone, for tuning in today. So looking forward for all the changes, for all the freedom, for all the exciting things that God is going to make
in your life. God bless you. Kau Tuhan yang tak pernah gagal, tak pernah gagal. Rencanamu terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya Tuhan. Thank you Ko Gary buat sharingnya. Terima kasih udah mengingatkan kita semua bahwa di dalam Kristus Yesus kita adalah ciptaan baru dan kita sudah merdeka. Praise the Lord. Nah buat teman-teman semua yang belum punya komunitas dan rindu punya komunitas, kalian bisa join bersama kami di Fuse Jakarta. Dan informasi lengkapnya kalian bisa baca di link deskripsi di bawah ini. Sekali lagi kami juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat Fuse member, Fuse family yang udah dengan setia memberikan online giving. Kita percaya bahwa dengan online giving ini kita bisa memberkati lebih banyak lagi. That's it guys, thank you so much yang udah tuning in to this program hari ini. We hope to see you again soon. Bye-bye.